Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Sarmureta, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan hasil proposal saya yang berjudul Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar IPA melalui Metode Inquiry Terbimbing di kelas 5 SD Negeri 68 Banda Aceh. Baik, yang pertama pendahuluan. Latar belakang masalah. Proses belajar mengajar diharapkan dapat memberikan pengalaman kepada siswa sebagai subjek belajar. Selain itu, pembelajaran diharapkan dapat memberikan bekal bagi siswa untuk hidup di masyarakat, baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Upaya untuk memperoleh pengalaman diperlakukan adanya interaksi yang efektif baik antara guru dengan siswa. Pembelajaran merupakan suatu sistem, maksudnya pembelajaran merupakan satu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang optimal sesuai komponen antara lain. Yang pertama tujuan, kedua materi, ketiga metode dan media sumber. Keberhasilan pembelajaran tidak terlepas dari pemilihan metode yang tepat. Metode pembelajaran merupakan cara guru menyampaikan materi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan metode antara lain: yang pertama, kesesuaian dengan tujuan; kedua, kondisi kelas ataupun sekolah; tiga, tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa; empat, kemampuan guru dalam menggunakan metode; 5. Alokasi waktu yang tersedia. Ilmu pengetahuan alam ataupun IPA sebagai salah satu mata pelajaran yang mengantarkan siswa dalam proses perubahan perilaku sebagai hasil interaksi dan lingkungan dalam pencapaian tujuan. Oleh karena itu, diperlakukan adanya partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran sebagai upaya memperoleh pengalaman. Selain itu, proses pendidikan yang diciptakan dapat suatu metode harus diciptakan suasana menyenangkan bagi siswa sehingga dapat belajar secara nyaman dan gembira. Metode inquiry terbimbing memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat dalam pemecahan masalah melalui langkah-langkah yang sistematis melalui metode ilmiah sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar IPA melalui Metode Inquiry Terbimbing di kelas 5 SD Negeri 68 Banda Aceh. B. Identifikasi masalah. Yang pertama, kegiatan pembelajaran hanya melibatkan siswa tertentu yang terlihat aktif sedangkan siswa yang lain terlihat kurang memperhatikan pembelajaran. 2. Kurangnya inovasi dalam pembelajaran menjadikan beberapa siswa terlihat bosan. 3. Metode konvensional yaitu metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penguasa menjadikan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA cenderung rendah. 4. Pembelajaran IPA lebih bersifat teacher center menjadikan siswa pasif karena guru lebih mendominasi dalam proses pembelajaran. 5. Kurangnya variasi metode pembelajaran sehingga kurang menarik minat siswa. 6. Guru belum menerapkan metode inquiry terbimbing. 7. Hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri 68 Banda Aceh belum merata. Rumusan masalah. Di sini rumusan masalah terdapat 2. Yang pertama, bagaimana upaya meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui metode inquiry terbimbing di kelas 5 SD Negeri 6 Banda Aceh. 2. Bagaimana meningkatkan hasil belajar IPA melalui metode inquiry terbimbing di kelas 5 SDN Negeri 68 Banda Aceh. Tujuan penelitian dibagi menjadi 2. Yang pertama, meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui metode inquiry terbimbing di kelas 5 SD Negeri 68 Banda Aceh. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar IPA melalui metode inquiry terbimbing di kelas 5 SDN Negeri 68 Banda Aceh. Manfaat penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagi sekolah. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Negeri 68 Banda Aceh.
Sedangkan bagi guru, hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan dalam menerapkan metode inquiry terbimbing untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA di kelas 5 SDN Negeri 68 Banda Aceh. Sedangkan bagi siswa, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membantu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 SD Negeri 68 Banda Aceh. Sedangkan bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui peningkatan aktivitas dan hasil belajar IPA melalui metode inquiry terbimbing di kelas 5 SD Negeri 68 Banda Aceh. Di bab 2, kajian teori. Yang pertama, kajian pembelajaran IPA di SD. 1. Pengertian pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Dalam penelitian ini secara implicit dalam pembelajaran terdapat kegiatan memilih, menerapkan, mengembangkan metode untuk pencapaian hasil pembelajaran yang diinginkan. Kriteria dalam pemilih, penetapan dan pengembangan metode yang harus diperhatikan antara lain sesuainya dengan tujuan, kondisi kelas ataupun sekolah, tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa maupun guru dalam menggunakan metode dan alokasi waktu yang tersedia. Yang kedua, tujuan pembelajaran IPA. Yang pertama, memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan dan keindahan dan keterampilan alam ciptanya. Kedua, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA. 3. Mengembangkan rasa ingin tahu. 4. Mengembangkan keterampilan. 5. Meningkatkan kesadaran. 6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala ketelaturan sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 7. Memperoleh bekal pengetahuan. B. Kajian tentang karakteristik siswa kelas 5 SD. Yang pertama, perhatian tertuju pada kehidupan praktis sehari-hari. Kedua, ingin tahu, ingin belajar dan realistis. 3. Timbul minat kepada pembelajaran khusus. Siswa memandang nilai sebagai ukuran. Selanjutnya, siswa suka membentuk kelompok supaya mereka bisa bermain bersama. C. Kajian tentang aktivitas siswa. Yang pertama, pengertian aktivitas siswa. Aktivitas siswa merupakan kegiatan siswa dalam proses pembelajaran dengan aktif bertanya, mempertanyakan, dan memperlakukan gagasan. 2. Jenis-jenis aktivitas siswa. Yang pertama, turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya. Kedua, terlibat dalam pemecahan masalah. 3. Bertanya kepada siswa lain. 4. Berusaha mencari berbagai informasi. 5. Melaksanakan diskusi kelompok. 6. Menilai kemampuan diri dari hasil yang diperoleh. D. Kajian tentang metode inquiry terbimbing. Yang pertama, pengertian metode inquiry terbimbing. Metode merupakan upaya mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. 2. Kelebihan metode inquiry menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Syarat penerapan inquiry terbimbing. Yang pertama, kebebasan. 2. Lingkungan dan suasana yang responsif. 3. Fokus. Dan 4. Law pressure. Langkah-langkah penerapan metode inquiry terbimbing. Yang pertama, mengajukan pertanyaan. 2. Merumuskan masalah yang ditentukan. 3. Merumuskan hipotesis. 4. Merancang dan melakukan eksperimen. 5. Mengumpulkan dan analisis data langkah-langkah metode inquiry terbimbing. 6. Orientasi. 7. Merumuskan masalah. 8. Mengajukan hipotesis. 9. Mengumpulkan data. 10. Menguji hipotesis data. 11. Merumuskan kesimpulan. E. Kajian tentang hasil belajar. Ada 2. Yang pertama, pengertian hasil belajar. Hasil belajar adalah hasil yang dicapai dari proses pengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. 2. Domain hasil belajar. Hasil belajar dapat dikelompokkan dalam 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor.
F. Penerapan metode inquiry terbimbing untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA. Langkah-langkahnya yang pertama, orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis sederhana, mengumpulkan data, menguji hipotesis dan merumuskan kesimpulan. G. Kerangka pikir. Proses pembelajaran seharusnya menekankan pada pendaya penggunaan asas keaktifan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. H. Hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode inquiry terbimbing dapat meningkatkan hasil aktivitas siswa belajar IPA di kelas 5 SD Negeri 6 Banda Aceh. Kedua, metode inquiry terbimbing dapat meningkatkan hasil belajar IPA di kelas 5 SD Negeri 68 Banda Aceh. Bab 3. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau yang dilakukan secara kolaboratif, artinya peneliti tidak melakukan penelitian sendiri namun berkolaborasi atau bekerja sama dengan guru kelas. PTK merupakan proses, bukan hasil penelitian ini memfokuskan pada tindakan-tindakan alternatif yang dibuat oleh peneliti. B. Setting penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di kelas 5 SD Negeri 68 Banda Aceh. Sedangkan subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 yang berjumlah 19 orang laki-laki, 4 orang siswa perempuan. Karakteristik siswa kelas 5 yang menjadi subjek penelitian pada umumnya cenderung mempunyai aktivitas belajar hanya beberapa siswa yang terlihat aktif, sedangkan yang lainnya kurang memperhatikan pembelajaran. D. Desain penelitian ada 3. Yang pertama, perencanaan. 2. Pelaksanaan tindakan dan observasi. Sedangkan 3. Refleksi. E. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Kedua, skala. Ketiga, tes. F. Instrumen penelitian ada 4. Lembar observasi aktivitas siswa, lembar observasi aktivitas guru, skala aktivitas siswa, dan lembar kerja siswa LKS. Sedangkan G. Teknik analisis data. Di sini ada 2. Analisis data aktivitas siswa dan analisis hasil belajar siswa. Sedangkan H. Kriteria keberhasilan penelitian. Yang pertama, meningkatnya persentasi rata-rata aktivitas siswa dari keseluruhan siswa telah mencapai kriteria tinggi yakni sebesar 80%. Yang kedua, meningkatnya persentasi rata-rata aktivitas siswa dalam aspeknya dalam keseluruhan siswa telah mencapai kriteria yakni sebesar 75%. 3. Nilai rata-rata hasil belajar minimal 80% dari keseluruhan siswa mencapai kriteria tuntasan minimal KKM yakni sebesar 75.